Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Saya tidak berpanjang lagi. Izinkan saya untuk mempersilakan Pak Agus Mustafa. Tafadhal Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aca yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa lagi melanjutkan kajian kita mengupas hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim yang tidak ada habisnya. Karena memang Al-Quran itu petunjuk kehidupan sampai akhir zaman. Apalagi Al-Quran memotivasi kita untuk mencocokkan teori yang ada di dalam Al-Quran yang dikenal sebagai ayat-ayat qauliyah. Qaul itu adalah tekstual, redaksional, firman. Ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat firman di dalam Al-Quran yang tekstual dengan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Bagi orang-orang yang senantiasa memahami atau menjadikan Al-Quran sebagai guidance dalam hidupnya, maka akan selalu menemukan kaitannya dengan realitas yang sedang terjadi. Apa saja yang terjadi di sekitar kita tidak pernah sama antara hari ini dengan kemarin, dengan tahun lalu, dengan atau ke masa depan, sehingga memang, dan saya merasakan itu selama puluhan tahun ini, Al-Quran itu seperti berbicara. Kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance, Al-Quran berbicara artinya Allah berbicara. Allah berfirman terus dengan kita, bergantung pada kita apakah kita ini mengembalikan semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini kepada Al-Quran, ataukah ya sudah selesai, katanya khatam sudah Qurannya, kemudian tidak lagi digunakan untuk menyandingi atau mendampingi perjalanan hidupnya. Nah, tidak, itu yang saya rasakan bahwa ternyata dalam peristiwa yang terus berkembang, Al-Quran itu tetap update ketika kita teksnya itu saja, tetapi setiap masalah yang kita konsultasikan ke dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Itu yang luar biasa yang sampai sekarang saya tetap Masya Allah ya, Al-Quran ini kadang-kadang bergetar-getar sendiri. Setiap saya menemui masalah, saya cari dalam Al-Quran sambil bermohon pada Allah, karena itu adalah kalamullah. Allah berfirman di situ, memberikan petunjuknya, maksudnya begini, ini ayatnya, ini dalilnya, ini, begitu dan seterusnya. Sehingga saya berharap mudah-mudahan ya ke depan kita terus menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di yang lalu. Saya coba share screen dulu. Hari ini kita punya kajian dalam tema menjawab tudingan kesalahan saintifik atau ilmiah Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Aca tadi, ini ada kaitannya dengan tema yang minggu lalu kita bahas, Al-Quran Inspirasi Sains. Kalau di minggu lalu kita bicara di sisi positifnya, bahwa Al-Quran itu menginspirasi kita di dalam kehidupan kita terkait dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Nah, di sini saya mencoba mengambil sisi yang sebaliknya. Ada orang-orang yang menuding atau apapun namanya, bahwa Al-Quran itu memiliki banyak kesalahan. Apalagi ketika dilihat dari sisi ilmiah katanya, atau lebih spesifik kepada sains. Jadi ilmiah itu mungkin memiliki koridor yang lebih luas, tetapi sains itu lebih sempit koridornya dalam arti ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu alam, ilmiah, sains. Karena kemudian mereka mengelompokkan ada yang disebut sebagai hard science dan soft science. Hard science adalah yang terkait dengan alam, ilmu alam, matematika, kimia, fisika, biologi, sedangkan soft science kemudian merambah pada ilmu-ilmu sosial yang kemudian juga disebut dimasukkan kategori science tetapi soft science.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tantangan zaman buat Al-Quran. Jadi sangat menarik ketika kita mengkaitkan realitas kehidupan, dinamika kehidupan kita dengan zaman yang terus berubah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang mengklaim dirinya sebagai petunjuk sampai akhir zaman. Tidak ada lagi nabi penutup, tidak ada lagi nabi setelah nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dan kitab suci yang terakhir, yang tidak ada lagi sesudah itu pewahyuan dalam arti kitab suci. Dikarenakan ternyata di era modern ini sudah cukup kitab suci yang turun di Makkah atau di Makkah dan Madinah kepada Nabi itu untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita sampai akhir zaman, dikarenakan teknologi informasi sekarang ini sudah membuka batas-batas wilayah di permukaan bumi ini. Berbeda dengan zaman dahulu, para nabi turun di kaum yang tertentu. Kenapa? Ya karena memang keterbatasan ruang gerak dan ruang informasinya ya hanya segitu. Tetapi sekarang enggak lagi. Al-Quran itu atau apapun peristiwa di muka bumi bisa tersebar ke berbagai wilayah permukaan bumi itu dengan sangat cepat dikarenakan perkembangan sains atau teknologi informatika. Al-Quran adalah kitab suci yang mengklaim dirinya sebagai petunjuk sampai akhir zaman, yang memulai proses pewahyuannya dengan perintah baca tulis. Ya, ini sangat menarik terkait dengan itu, karena baca tulis itu adalah pondasi peradaban modern. Sebelum muncul baca tulis, bahasa lisan saja, maka ya sejarah ini tidak bergerak dan peradaban tidak bergerak, sehingga disebut sebagai zaman prasejarah. Tidak ada bukti-bukti tentang berbagai macam peristiwa, ya catatan peristiwa. Dan lebih khusus lagi perkembangan sains itu menjadi sedemikian cepat dikarenakan berbasis pada baca tulis. Meskipun kemudian berkembang itu dari tulisan yang katakanlah di batu, di pelepah pohon dan kulit, kemudian menjadi kertas, kemudian menjadi pita magnetik, kaset ya dulu, kemudian menjadi digital dan seterusnya, berkembang medianya, tetapi semuanya berbasis pada baca dan tulis itu. Sementara itu peradaban terus berkembang berbasis pada sains dan teknologi. Al-Quran yang sudah turun 1.500 tahun yang lalu, tetapi peradaban terus berkembang ke masa depan terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang eksponensial akhir-akhir ini, beberapa dekade terakhir ini luar biasa, di luar bayangan orang-orang di zaman dahulu. Nah, ini menjadi tantangan bagi Al-Quran untuk membuktikan klaim kebenarannya, bahwa Al-Quran ini ternyata memang layak dijadikan pendamping kehidupan manusia dalam peradaban yang semaju apapun. Nah, menariknya kemudian, sebagian haters yang mengambil posisi berseberangan, ya pembenci atau ya orang yang mengambil posisi berseberangan terhadap Islam maupun terhadap Al-Quran, mencoba-coba atau mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran itu, termasuk tudingan kesalahan secara ilmiah, dikarenakan sekarang ini semuanya adalah berbasis pada ilmiah, pada sains. Kebenaran itu ketika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, katanya ya tidak terbukti, berarti itu nggak ada, berarti itu salah, berarti itu keliru, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu lembaran baru di dalam fase perkembangan agama atau penyampaian hikmah-hikmah, ya petunjuk Allah di dalam peradaban manusia. Ini fase yang sebetulnya memasuki fase yang menarik di era modern dan milenial ini. Nah, kita sedikit melihat Al-Quran itu menarik terkait dengan perkembangan era modern dan milenial ke masa depan, dimulai dengan wahyu baca, disusul dengan wahyu pena. Itu menarik sekali. Jadi wahyu pertama itu Iqra, ya Al-Alaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari Al-Alaq, bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah.
yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq mengindikasikan bahwa agama Islam ini sesungguhnya agama yang modern, agama yang pro pada peradaban dan berbasis pada baca tulis. Sejak awal Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq dikaitkan dengan penciptaan, dan kemudian mengajarkan dengan kolam, dengan pena, mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Sangat bernuansa ilmu pengetahuan. Jadi menarik ini, basis dari perkembangan agama Islam ini sesungguhnya berbasis pada ilmu pengetahuan. Nah, yang kemudian menarik adalah wahyu keduanya, itu adalah surat Al-Qalam. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukanlah orang gila. Jadi di zaman itu, di zamannya Nabi Muhammad, baca dan tulis di kalangan Nabi itu disebut sebagai kegilaan. Sesuatu yang menyimpang, yang tidak biasa. Nggak hebat kamu, ternyata membutuhkan catatan gitu ya. Kebanggaan mereka adalah pada memori, pada ingatan. Sesuatu disampaikan dengan, wah, dia ingatannya sangat kuat, disampaikan dengan bahasa lisan dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi membawa wahyu pertamanya justru adalah mengajari baca dan tulis, itu dianggap gila ini Muhammad ini. Sudah keliru arah, salah jalan, tersesat dan sebagainya. Tapi Al-Quran memberikan pembelaan. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Nanti di ayat berikutnya itu nanti akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang gila itu, gitu ya. Itu diberikan pembelaan oleh Al-Quran. Saya cuma ingin memberikan penekanan bahwa Islam ini sejak awal adalah agama yang sangat pro pada peradaban yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Karena itu indikasi ini sangat menarik ketika dikaitkan dengan peradaban yang maju sedemikian rupa. Nah, siapa yang menjawab tudingan-tudingan, tantangan dari para haters itu sejak zaman dahulu sampai kapanpun? Ternyata Al-Quran sendiri yang menjawab tantangan itu. Sebenarnya bukan di zaman sekarang saja terjadi tudingan-tudingan yang memojokkan, mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran dan sebagainya itu. Polanya sama. Kehidupan ini sejarah berulang sesungguhnya. Polanya sama, cuma medianya berbeda atau ya formatnya, tetapi polanya sama. Selalu berulang lagi. Seperti matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat. Seperti begitu bulan juga begitu. Kejadian-kejadian sejarah itu ya berulang, ada revolusi, nanti ada orang baik, ada orang buruk. Itu polanya kurang lebih sama saja. Bukan di zaman sekarang saja terjadi tudingan-tudingan, tantangan yang semacam itu, sejak dahulu sudah ada tudingan yang semacam itu. Di antaranya menyebut Al-Quran sebagai bikinan dan karangan Muhammad. Itu adalah bagian untuk menjatuhkan kredibilitas Al-Quran itu. Tetapi uniknya Al-Quran ini terus bertahan ya, sampai 15 abad. Itu orang tetap saja ramai memojokkan, menuding, menyalahkan, mencari-cari kelemahannya dan sebagainya, tapi tetap saja bertahan. Karena memang Allah yang menjamin itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, gitu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, insyaallah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya sampai kapanpun. Menjadi satu-satunya kitab suci yang bahasa aslinya masih terjaga, otentik. Berbeda dengan kitab suci yang lain yang setiap diterjemahkan bahasa aslinya nggak keikut. Kalau Islam atau Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa apapun, aslinya masih ada. Terjemahannya bisa salah, bisa mengalami keliruan, salah tafsir dan sebagainya. Tetapi bahasa aslinya itu terjaga. Nah, itu yang luar biasa sampai sekarang menunjukkan kemukjizatannya dari Al-Quran. Sehingga disebut
mukjizat Nabi Muhammad itu sesungguhnya ya Al-Quran itu yang akan terjaga sampai akhir zaman. Ada juga yang mengatakan itu hasil jiplakan dari kitab-kitab terdahulu dan hasil pembelajaran beliau kepada seorang ahli kitab. Jadi tudingannya begitu, wah Muhammad itu belajar itu loh pada seseorang itu. Nah dia jiplak saja di cerita-cerita dongengan masa lalu ya dituangkan saja dalam kitab suci Al-Quran itu. Tetapi menariknya Allah sendiri lantas yang menjawab lewat firman-firmannya di dalam Al-Quran. Ya Nabi tidak berdaya, ya sudahlah dituding seperti itu mau ngomong apa. Tetapi menariknya Allah yang memberikan jawaban-jawaban melalui wahyu-wahyu. Kata Al-Quran, bukan pelajaran dari seseorang. Katanya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepada Muhammad. Padahal, kata Al-Quran, bahasa orang yang mereka tuduhkan menjadi gurunya Muhammad yang ngajari itu, ya, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu adalah bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu bahasa asing. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Surat An-Nahl ayat 103. Jadi ada istilah ahli kitab. Ahli kitab adalah umat sebelum Nabi Muhammad yang memperoleh kitab nabinya, rasulnya itu mendapatkan wahyu, Alkitab Taurat dan Injil. Nah, bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya adalah bahasa Ibrani. Diterjemahkan ke Yunani, ke Romawi, ke Suryani, dan sebagainya. Dan kemudian semakin kabur bahasanya, di Ibraninya sudah kocar-kacir ya, aslinya sulit dicari dan ada ratusan variasi atau ratusan versi dari kitab suci mereka. Nah, yang dituduhkan Nabi Muhammad belajar kepada ahli kitab itu kan bahasanya beda. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu yang terakhir di YouTube saya mengkaji bagaimana proses penulisan ya asal usul bahasa Al-Quran itu sangat menarik. Jadi saya terus melakukan pengembangan dari buku saya menulis sudah 60-an, tetapi ternyata muncul detail-detailnya yang harus diklarifikasi terus seiring dengan tudingan-tudingan ya perkembangan zaman yang mungkin mengatakan meragukan Al-Quran misalnya, benarkah bahasanya masih asli? Dulu proses penulisannya seperti apa? Kok dulu nggak ada harokatnya, kemudian nggak ada titiknya, cara bacanya berbeda, terus baru difiksasi pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan sehingga kita menerima mushaf Utsmaniyah dan seterusnya. Saya coba telusuri, itu menarik sekali. Memang prosesnya adalah dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Kata ayat ini, yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu belajar dan menjiplak dari kitab-kitab yang lalu, itu nggak ada dasarnya. Masya Allah, luar biasa, klaim yang luar biasa dan bisa dibuktikan secara logis dan bukti-bukti empirik. Ternyata sistem tulisan Al-Quran itu adalah sistem tulisan yang revolusioner baru. Karena sebelum tulisan sistem Al-Quran yang sekarang ini, yang berproses memang dari zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, itu yang ada adalah tulisan Arab Nabatean, yang sama sekali berbeda. Secara, sistem abjadnya, ya, bentuknya, khotnya, dan seterusnya itu berbeda. Nah, itu sangat menarik, mungkin akan menjadi kajian yang berbeda, atau monggo diikuti di YouTube saya, itu ada beberapa episode saya sedang melakukan kajiannya. Jadi yang dituduhkan itu adalah ahli kitab yang berbahasa Ajam, bukan berbahasa Arab. Sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang terang, yang sistem penulisannya baru dimunculkan, baru terjadi di zamannya penurunan wahyu itu. Dan yang menarik, bahasa Arab Fusha yang dipakai oleh Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Amiyah yang dipakai
kebanyakan suku-suku di Arab. Bahasa Amiyah itu bahasa slang, ya, bahasa pergaulan, bahasa lisan. Di Indonesia misalnya, bahasa Indonesia resmi dengan bahasa Indonesia ala Jakarta, ala Makassar, ala Surabaya, ala gitu, ala Madura, ala akan berbeda-beda. Nah, yang dipakai itu bahasa Fusha, bahasa Arab yang terang, yang sistem penulisannya sama sekali baru. Jadi sangat menarik apa yang terjadi. Al-Quran yang memberikan counter terhadap tudingan-tudingan semacam itu. Termasuk ketika dianggap, Quran itu dongengan orang dahulu kala, kan gitu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami sudah mendengar yang begini ini, yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, kami dapat membacakan yang seperti itu, kata. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang purbakala, kata mereka. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka berkata, ini dongengan-dongengan orang yang dahulu kala. Ya, Al-Quran dalam banyak ayat bercerita, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang sudah disimpangkan, sudah diubah-ubah. Bagian-bagian yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu tetap dimuat kembali sebagai sebuah hikmah. Karena itu di dalam Al-Quran, salah satu bidang yang banyak diceritakan adalah sejarah. Jadi ada sejarah, ada ekonomi, ada astronomi, ada fisika, ada segala macam. Nah, banyak cerita tentang masa lalu, kisah-kisah misalnya tentang Fir'aun, tentang Musa, ya tentu saja sudah ada di zaman itu dan dijadikan hikmah kembali, dimuat di dalam Al-Quran. Nggak ada masalah. Tetapi ketika dikatakan menjiplak dan belajar kepada seseorang, disebut oleh Al-Quran, nggak bisa. Mereka bahasanya beda. Tulisan di dalam Al-Quran ini juga beda. Nabi berbahasa Arab, orang yang kau tuduhkan itu berbahasa Ajam dan sebagainya. Ya, jadi ada jumping yang tidak logis ketika tudingan itu diberikan kepada atau dihadapkan kepada Al-Quran. Apalagi kemudian digambarkan Nabi itu ummi, katakanlah Muhammad, hei manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya yang dahulu. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Menarik, Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk, mulai dari zaman yang lalu di kitab-kitab sebelumnya sampai ke masa depan. Itu sangat holistik dan komprehensif apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menyampaikan, orang-orang yang tidak suka pada Al-Quran, haters, ya, para pembenci dan sebagainya itu, sesungguhnya mereka kebingungan terhadap Al-Quran. Sejak zaman dulu, dicari-cari kesalahannya, nggak ketemu, gitu. Sepertinya salah setelah diklarifikasi, benar. Dan seterusnya, itu luar biasanya Al-Quran. Nah, nanti terkait dengan ke masa depan, sehingga sains dan teknologi yang berkembang seperti sekarang. Dan kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Quran, ya ini kepada Nabi, karena dituding ini jiplakan, ini belajar atau dapat pelajaran dari ahli kitab dan sebagainya. Allah membuat statement di dalam Al-Quran. Dan kamu Muhammad tidak pernah membaca sebelum Al-Quran suatu kitab apapun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar akan ragulah orang yang mengingkarimu. Surat Al-Ankabut ayat 48. Jadi luar biasanya Al-Quran itu memberikan bantahan-bantahan yang sangat logis, sangat rasional, dan sesuai dengan data-data empirik yang ada di sekitar kita yang bisa dibuktikan. Sehingga kata Al-Quran, dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran itu benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan. Ini surat Fussilat ayat 45. Jadi dihantam ya secara mental, secara bukti-bukti ilmiah dihantam oleh Al-Quran. Silahkan buktikan
Di mana kesalahan Al-Quran yang mereka tudingkan itu dijawab lagi, tudingan lagi dijawab lagi oleh Al-Quran, dan kemudian disimpulkan mereka itu sesungguhnya bingung terhadap Al-Quran, ragu-ragu, iya enggak, bingung. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, lantas apa yang diambil sikapnya oleh mereka? Bikin hiruk pikuk terhadap Al-Quran. Ya, ini diceritakan oleh Allah. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi, Masya Allah ya, surat Fussilat ayat 26. Dikarenakan memang sudah membenci, mengingkari, dan sebagainya, mengambil posisi berseberangan, memusuhi Nabi, ya, mereka yang disebut orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang zalim, dan sebagainya. Mereka ngambil sikap, ya sudah, kalau sulit dicari kesalahannya, sudah bikin hiruk pikuk saja. Tuding sana, tuding sini, bikin video-video hoax, ya, menyudutkan seakan-akan benar secara ilmiah, tapi ternyata enggak, dan sebagainya. Pokoknya bikin hiruk pikuk saja. Nah, itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk melakukan klarifikasi. Dan itu saya lakukan di YouTube saya terhadap perkembangan tudingan-tudingan, ya, termasuk misalnya keotentikan Al-Quran diragukan, lahirnya Nabi Muhammad di mana, ya, apakah di Mekah atau di Petra diragukan, kiblatnya umat Islam diragukan, katanya bukan di Mekah, dulu itu yang berkembang Mekah itu nggak ada apa-apanya, yang benar itu adalah menghadap ke Petra, di sanalah bukti-bukti keberadaan Baitullah dan sebagainya, Masya Allah. Karena itu terus dilanjutkan seakan-akan ilmiah, menurut GPS katanya. Dan Gibson, ya, ada seorang peneliti dari Kanada yang mengambil atau menulis sebuah buku tentang kiblatnya umat Islam yang salah, dan dia berusaha membuktikan, menunjukkan buktinya dengan menggunakan GPS. Ternyata arahnya masjid-masjid di awal perkembangan Islam itu, kata dia, tidak menghadap ke Mekah, melainkan menghadap ke Petra. Wah, dia tunjukkan begini. Saya bongkar itu konspirasinya di YouTube saya. Nggak benar tuh cara menyimpulkannya. Karena bersifat pesanan, GPS itu bisa disetting. Berapa derajat dari masjid kita berada, misalnya nih, masjid di Indonesia, di kota Makassar, ini menghadap kemana? Menghadap ke Makkah, ke Madinah, ke Petra, ke Yerusalem. Itu kan bisa dilihat dengan GPS, asalkan sasarannya ditentukan dulu. Dari Makassar, kemudian titik pertamanya Makassar, di mana kita berdiri di masjid itu, di kiblatnya atau di pengimamannya masjid itu. Kemudian titik keduanya adalah Mekah. Kalau dua titik sudah ditentukan, barulah kita bisa melihat derajatnya. Derajatnya dari Makassar ke Mekah itu adalah sekian derajat. Kalau Mekahnya tidak kita tetapkan titiknya, yang tidak bisa menemukan derajatnya. Wong tujuannya nggak ada. Atau Yerusalem ditentukan titiknya terhadap Makassar, barulah bisa ditentukan berapa derajat itu posisi Yerusalem terhadap masjid yang sedang kita ukur kiblatnya di Makassar itu. Atau Madinah, atau Petra. Jadi saya bilang, bohong dia mengatakan bahwa sebuah masjid itu tanpa menentukan titiknya, itu sudah bisa diukur berapa derajatnya. Artinya bersifat pesanan ketika dia mengatakan sebuah masjid dimanapun di luar kota atau di luar Jazirah Arabia itu menghadap ke Petra, itu artinya dia sudah menetapkan dua titik. Satu titik katakanlah di Makassar, kalau dia berada di Makassar, titik yang berikutnya adalah Petra yang dia setting. Supaya, nah ini loh pengimamannya ternyata menghadap ke Petra. Dan seterusnya, itu sebuah kebohongan yang disengaja oleh para orang-orang the haters itu. Bikinlah hiruk pikuk terhadap Al-Quran, terhadap umat Islam, supaya bingung umat Islam itu yang tidak memahami masalahnya, tidak punya ilmunya, tidak memahami petunjuknya dari dalam Al-Qur'annya sendiri, dan sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk mendampingi
perkembangan peradaban, umat, juga diri kita sendiri, ya keluarga kita, orang-orang dekat. Ayo kita terus melakukan kajian-kajian dengan berbasis bersumber pada Al-Quran Al-Karim terhadap semua yang sedang berproses ke masa depan itu. Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Sungguh yang didustakan oleh mereka itu Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil Alamin. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Masya Allah, ya, luar biasa. Tidak ada kitab yang seberani Al-Quran ini mengklaim dirinya tidak ada kesalahan di sini. Ini adalah kitab yang hebat, yang terpelihara, yang segala macam. Tidak ada kitab suci yang seberani, ya dalam tanda petik, seberani Al-Quran melakukan klaim-klaim kebenaran, dan menariknya selama ribuan tahun tidak ada yang bisa membuktikan kesalahan Al-Quran itu. Termasuk tudingan kesalahan saintifik kepada Al-Quran yang menjadi tema kajian kita kali ini. Para haters modern mengadu Al-Quran, diadu dengan sains, dengan harapan mereka menemukan bukti-bukti objektif dalam sains yang bisa digunakan untuk menggempur, untuk menjatuhkan Al-Quran, setidak-tidaknya menjatuhkan moral dari umat Islam terhadap Al-Qur'annya. Dan banyak juga korbannya yang percaya atau setengah percaya atau menjadi ragu-ragu karenanya. Karena saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, dari kawan-kawan lewat chatting, WhatsApp, segala macam, bahkan kadang ditelepon. Pak Agus, ini tolong diklarifikasi apa benar nih gitu. Ada penelitian ilmiah yang mengatakan misalnya Nabi Muhammad tidak lahir di Mekah melainkan di Petra dan sebagainya. Banyak itu. Ini ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak otentik dikarenakan pada zaman Nabi itu belum ada tanda bacanya, belum ada harokatnya dan sebagainya. Wah, itu kan harus diklarifikasi. Mereka diadu dengan data-data ilmiah. Ini adalah tugas umat Islam di era modern dan era milenial untuk melakukan kajian-kajiannya dan dakwahnya, syiarnya berbasis pada sains dan teknologi juga. Kalau kita tidak menggunakan itu, ya ketinggalan, kita dimakan gitu oleh mereka. Seakan-akan ilmiah dan kita nggak bisa ngomong. Ini loh bukti-buktinya begitu. Nah, celakalah, maka akan bermasalah Islam ke masa depan kalau kita tidak melakukan proses-proses yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka menyebut Al-Quran sebagai kitab yang tidak ilmiah. Yang kedua, menurut mereka Al-Quran memuat banyak kesalahan secara saintifik. Yang ketiga, seringkali umat Islam itu melakukan cocokologi, dicocok-cocokkan antara ayat-ayat qauliyah dengan data-data ilmiah. Misalnya Al-Quran menggambarkan langit dan bumi dulu satu, kemudian dicocokkan dengan teori Big Bang. Nah, menurut mereka itu cocokologi. Mencocok-cocokkan, nggak ikut melakukan penelitiannya, nggak ikut melakukan pembuktian ilmiahnya, cuma mengambil saja katanya dari data-data penelitian para ilmuwan, ya saintis. Kemudian, nah ini loh di Al-Quran sudah ada. Atau pseudoscience. Pseudoscience itu adalah sindiran mereka terhadap umat Islam yang menjadikan atau melakukan klaim-klaim tanpa melakukan penelitian yang benar mengikuti kaidah-kaidah saintifik. Pseudoscience. Ya, diantaranya misalnya bumi datar, gitu. Itu ya bagian dari pseudoscience. Atau penelitian-penelitian yang lain terkait banyak. Nanti kita bicarakan pada kasus-kasusnya, sangat banyak. Yang keempat, itu tiga tudingan yang
general atau generik ya. Satu menyebut kitab Al-Qur'an sebagai tidak ilmiah. Yang kedua, karena itu banyak memuat kesalahan secara saintifik. Yang ketiga, umat Islam lantas banyak melakukan cocokologi dan pendekatan-pendekatan sains yang bukan sains, ya, pseudoscience. Nah, maka apa? Sesungguhnya kesimpulan kita sebagai Muslim yang ingin menjawab tudingan mereka itu. Al-Quran memang bukan kitab sains, tetapi memuat dorongan dan inspirasi untuk mengembangkan sains. Kalau Al-Quran itu kitab sains, maka tebalnya nggak seperti sekarang ini. Itu ya sama mungkin dengan tebalnya seluruh jurnal-jurnal yang ada di muka bumi yang dihasilkan dari penelitian. Bukan. Memang Al-Quran bukan kitab sains, tetapi Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk melakukan kajian-kajian secara saintifik. Silahkan ditemukan di lapangan, ditemukan di alam sekitar, mikrokosmos, makrokosmos, mikrokosmos, dan seterusnya. Al-Quran bersifat memberikan inspirasi. Dan kita akan melihat itu di ayat-ayat Al-Quran. Tidak bicara pada level teknisnya, tetapi bicara pada level ide dan inspirasi supaya umat Islam melakukan kajian-kajian itu dan menemukan jawabannya di lapangan, karena itu adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran tidak pernah bertabrakan dengan sains sebagaimana kitab-kitab suci lainnya, termasuk di zaman di abad pertengahan bertabrakan dengan gereja misalnya, ya Galileo Galilei, Kopernikus dan sebagainya, ilmuwan-ilmuwan di abad pertengahan yang bertabrakan dengan kitab suci Nasrani misalnya. Di Islam tidak pernah, bahkan terbukti di abad pertengahan di zaman keemasan Islam. Banyak ilmuwan Islam yang terinspirasi oleh Al-Quran itu, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, yang dianggap sebagai kesalahan saintifik oleh mereka itu mesti dikaji secara spesifik dan kasus per kasus dari sumber aslinya. Jadi tidak bisa kemudian seseorang mengatakan Al-Quran itu tidak ilmiah, tidak saintifik, cocokologi dan sebagainya. Kalau saya ya kemudian mengatakan, ayo kita duduk bareng, kita duduk diskusi, mana ayat yang Anda sebut sebagai tidak saintifik itu, atau ayat-ayat yang bertentangan dengan data-data sains itu. Kita bicara kasus per kasus secara spesifik, supaya tidak salah arah dan kemudian generalisasi gitu ya. Tidak, itu harus dibahas secara khusus. Demikian pula apa yang dimaksud dengan cocokologi itu yang mana? Ayo kita bahas. Nah, umat Islam harus berani menantang kembali tudingan-tudingan itu, karena kalau tidak, itu menjadi seperti sebuah kebenaran. Seperti sebuah kebenaran. Sebuah ungkapan, statement, kesimpulan yang salah, kalau diulang-ulang dan tidak ada counter, tidak ada jawaban atas itu, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apalagi di era informasi yang seperti ini. Wah, banyak hoax Islami, ya kita sudah bicara di episode Islam Digital ini. Hoax Islami yang bertebaran. Ketika itu tidak di-counter, tidak diluruskan, tidak dikaji ulang dan diberikan kesimpulan yang benar, maka dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan umat Islam termakan juga sebagian dari kita untuk mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran, dan lucunya ikut nge-share. Ini loh ada seorang guru besar Yahudi yang menemukan jejak-jejak misalnya nutfah, sperma di dalam rahim seorang wanita selama masa idahnya dan sebagainya. Kemudian dia menjadi masuk Islam karenanya. Celakalah kita. Ada astronot ya, Sunita Williams dari India yang tadinya beragama Hindu, kemudian masuk Islam karena dia mendengar atau melihat Mekah itu dari luar angkasa bercahaya putih dan seterusnya. Wah, ini kacau semua. Atau
Neil Armstrong ketika berada di bulan mendengarkan suara azan, sehingga dia masuk Islam. Wah, Neil Armstrongnya membantah, enggak tuh gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah era yang sangat berbahaya, era informasi di mana penyebaran dari informasi itu sedemikian liarnya. Sehingga kita juga harus mengcounter ini dengan cara yang sama, ada di platform yang sama untuk menandingi itu. Hiruk pikuk yang mereka ciptakan untuk merontokkan, meruntuhkan, ya, menggempur trust, kepercayaan pada kebenaran Islam. Nah, jadi kita harus waspada dan kemudian memberikan jawaban-jawaban secara proporsional. Tidak harus reaktif, kemudian marah-marah, kemudian ya segala macam caci maki, ya itu malah tidak Islami. Yang diajarkan oleh Islam adalah jawab mereka dengan hujah yang benar, dengan bukti-bukti yang benar, dengan argumentasi yang baik, gitu. Itu diajarkan di dalam Islam. Mereka yang the haters itu menyebut the scientific errors in the Quran. Banyak sekali. Saya browsing di internet itu ada puluhan yang kemudian bisa disarikan menjadi lebih ternyata ada yang sama gitu ya. Saya klasifikasikan di dalam buku yang saya tulis ini, menjawab tudingan kesalahan saintifik Al-Quran. Itu ada mengenai teori evolusi. Quran itu salah tuh bicara tentang teori evolusi, tentang ilmu biologi. Banyak tuh Al-Quran bicara, nanti saya tunjukkan beberapa bagian yang mewakili, karena terus terang di dalam episode kali ini kita tidak bisa menghabiskan itu buku tudingan kesalahan saintifik Al-Quran, karena ada puluhan kasus yang masing-masing membutuhkan klarifikasi secara mendalam, yang kalau mau dibahas satu-satu tetap saja menarik, karena ada kedalaman-kedalaman yang secara saintifik memberikan gambaran yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi bukti bagi kebenaran Al-Quran. Tentang teori evolusi, tentang biologi, tentang geologi, tentang gempa, tentang gunung-gunung yang bergerak, yang tidak mengguncangkan, dan seterusnya. Tentang astronomi, tentang matahari, bulan, bintang-bintang, tentang matematika, tentang sejarah, sampai dongeng-dongeng mistis yang dianggap mereka tidak masuk akal. Saya bilang, ya ayo kita duduk bersama, kita diskusi, sebut ayat mana yang Anda anggap sebagai tidak ilmiah itu. Apakah Anda sudah paham yang dimaksudkan dan tidak mengambil sepotong-sepotong, karena seringkali parsial ternyata mereka. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah tulisan Muhammad dari abad pertengahan yang tak paham sains, kata mereka. Jadi kesalahan-kesalahan itu kemudian diarahkan kepada Nabi Muhammad. Itu loh, isinya Al-Quran itu salah semua secara saintifik. Itu artinya apa? Artinya Muhammad itu tidak paham sains. Ya, di zaman itu belum ada sains yang seperti sekarang. Sama dengan pagi ini misalnya ya, atau kemarin, saya menulis ya beberapa waktu terakhir ini. Di YouTube saya bercerita tentang malaikat dan partikel kuantum misalnya. Itu ada di dalam buku saya yang berjudul Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk kuantum. Kalau manusia terbuat bahannya dari zat-zat biokimiawi atau disebut sebagai tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya, dan partikel-partikel kuantum. Nah, itu ada ketika saya membuat statement itu, selain di YouTube, saya bikin juga di Facebook, ada yang mengomentari, ini cocokologi, katanya. Cocokologi, mana bisa Al-Quran yang dibuat oleh Muhammad pada abad itu, ya, 1500 tahun yang lalu, bicara tentang partikel kuantum. Padahal partikel kuantum itu kan adanya baru ditemukannya baru pada abad 20, dikembangkan di abad 21 ini. Ini cocokologi, ada-ada saja Pak Agus ini.
Ya, kalau dilihat secara sepintas, dia tidak memahami isi dari petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang bicara tentang zaroh atau zarah, itu kan bahasa Arab tuh. Yang kalau di bahasa Inggris kan adalah partikel. Itu sudah ada di dalam Al-Quran istilah zaroh itu. Allah tidak akan merugikan kalian ketika nanti di pengadilan akhirat, meskipun sebesar zarah, sebesar partikel. Kalau dulu orang belum paham tentang sains, ya fisika modern, diterjemahkannya itu bisa debu, bisa juga biji sawi, ya seberat biji sawi, kan begitu. Dosa-dosa maupun pahala seberat biji sawi, min zarrotin, gitu ya, dari zarroh. Tapi ketika bahasa ilmiah sudah berkembang seperti ini, sesungguhnya zarah itu adalah partikel. Nah, Al-Quran sudah bicara partikel di era itu, tetapi memang karena masih awam umatnya, maka ya terjemahannya bukan partikel, tetapi debu atau biji sawi, ya kurang kecil. Gitu. Zarah itu sesuatu yang sangat lembut, partikel. Itu tudingan mereka. Nah, Muhammad tidak mengerti sains. Atau kalaupun disebut wahyu Tuhan, Islam Tuhan tahu. Karena itu terdapat banyak kesalahan pada firman-firmannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu tajamnya tudingan mereka, tuduhan mereka terhadap Al-Quran, yang itu bisa membuat ciut nyali ya umat Islam yang tidak memahami situasinya, tidak memahami sains yang berkembang ini, sehingga tidak bisa menjawab. Nah, saya kemudian mulai menunjukkan kelemahan argumentasi mereka. Ada beberapa poin. Satu, mereka yang menuduh itu tidak begitu memahami Al-Quran melalui bahasa aslinya, sehingga seringkali membuat kesimpulan yang jadinya keliru. Karena boleh jadi mereka yang mengambil dari terjemahan bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya atau apapun. Padahal bahasa Al-Quran itu sangat unik. Satu akar kata itu bisa membentuk sangat beragam gitu. Sangat beragam bentukan-bentukannya dan memberi nuansa yang berbeda-beda. Itu kelebihan dari bahasa Al-Quran, ya. Bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luas dan kemudian terkait dengan konteks pembicaraannya seperti apa. Nah, ketika yang diambil adalah terjemahan, di mana terjemahannya itu diterjemahkan oleh orang-orang di zaman dulu, gitu ya. Warisan Quran zaman dulu, warisan Quran yang sudah sebetulnya kalau di zaman milenial ini sudah sebagian dari tafsir, ya, terjemahan dan tafsir itu sudah out of date, harus diperbarui lagi. Tetapi kita masih berpegang pada Quran-Quran terjemahan di tahun-tahun yang di mana sains belum berkembang seperti ini. Sehingga istilah yang dipakai, diksi yang dipakai itu kurang tepat. Contohnya misalnya yang pernah kita bahas, al-alaq misalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dan menciptakan manusia dari al-alaq. Kemudian al-alaq diterjemahkan sebagai segumpal darah. Diketawain oleh mereka. Embrio manusia kok terbentuk dari segumpal darah katanya. Sel darah nggak bisa. Sel darah tidak punya inti yang memiliki DNA yang menurunkan sifat-sifat dari orang tuanya dan seterusnya. Nah, seperti itulah kurang lebih yang ditudingkan oleh mereka. Nah, salah kan? Al-Quran tidak paham tuh. Kenapa mengatakan gitu? Tidak paham karena mengatakan manusia terbentuk dari segumpal darah. Nah, ketika ini dipahami dalam makna letterless-nya, al-alaq, mu'allaq, sesungguhnya makna yang lebih netral atau asli dari diksinya itu adalah sesuatu yang melekat. Melekat di mana? Ya di dinding rahim. Itu menunjuk kepada fase di mana sel sigut, ya, setelah pertemuan terjadi konsepsi atau pembuahan sel telur
dibuahi oleh spermatozoa di saluran tuba fallopi itu, kemudian dia menggelinding turun. Nah, kemudian nempel di dinding rahim. Itulah fase al-alaq itu. Jadi ada fase-fase yang diceritakan oleh Al-Quran sangat menarik dan sangat ilmiah. Tetapi dikarenakan mereka ngambil dari terjemahan dan mengambil satu ayat saja, kemudian menyimpulkan sehingga membuat kesimpulan yang keliru. Ya, ini kelemahan-kelemahan argumentasi mereka. Satu, mereka tidak memahami dari bahasa aslinya, sehingga seringkali membuat kesimpulan yang keliru. Yang kedua, mereka lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa sastra. Ini bukan jurnal ilmiah yang berisi data-data yang kaku dan mati. Tidak, ini adalah luar biasanya Al-Quran itu merangkum semua kebutuhan itu di dalam satu grammar, satu struktur bahasa dan gaya bahasa yang sangat lentur dan mewadahi. Bahasa sastra, bukan bahasa jurnal. Karena itu tadi disebut mereka ini bukan kitab sains, ya benar. Ini kitab suci dengan gaya bahasa yang luar biasa, tetapi di dalamnya salah satunya itu memuat tentang sains dalam skala yang ideal atau inspiratif. Oke, yang kedua, mereka lupa bahwa ini adalah bahasa sastra. Yang ketiga, seringkali pemahamannya bersifat parsial, sehingga seringkali keluar konteks. Parsial itu Quran, pernah saya sampaikan, Allah menurunkan wahyu terkait dengan suatu tema tertentu, itu kan dipecah-pecah. Sebagian ada di surat itu ayat sekian, sebagainya di surat yang berbeda ayat sekian, di surat yang berbeda lagi ayat sekian, tetapi temanya sama, dengan sudut pandang yang bergeser. Ibaratnya melihat kursi atau melihat meja, ada yang dilihat dari depan, dilihat dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, dari bawah, dan seterusnya. Itulah gaya Al-Quran. Bicara sebuah tema tetapi dipisah-pisah di ayat-ayat yang berbeda. Bicara tentang malaikat misalnya, ya, yang lagi saya lakukan kajiannya di YouTube itu, ayatnya itu ada lebih dari 110 ayat bicara tentang malaikat. Terus ada orang cuma mengambil satu ayat, lantas membuat kesimpulan, malaikat menurut Al-Quran itu tidak saintifiknya, celaka. Itu yang terjadi. Jadi orang-orang yang tidak memahami, kemudian bergaya untuk menuduh ini terjadi kesalahan secara saintifik. Pemahamannya bersifat parsial, sehingga keluar konteks seringkali. Yang keempat, harus diketahui bahwa bahasa Al-Quran itu mewadahi bahasa awam sampai bahasa pakar. Dikarenakan yang baca Al-Quran itu kan ya memang segala macam range-nya, spektrumnya sangat luas. Sehingga ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat muhkamat. Jadi Al-Quran itu memuat diksi-diksi, istilah, bahasa-bahasa yang awam sampai bahasa pakar. Karena itu ada yang disebut ayat muhkamat, yang ahkam itu jelas. Tanpa membutuhkan kajian yang mendalam pun sudah jelas maksudnya. Ayat-ayat hukum biasanya. Misalnya, aqimis sholat, dirikanlah sholat, ya maksudnya diperintah sholat. Tidak bermakna macam-macam. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Atau pergi haji, atau suruh berpuasa, atau segala macam. Itu ayat-ayat muhkamat. Orang awam dengan mudah bisa memahami. Tetapi ada ayat-ayat mutasyabihat yang membutuhkan kajian yang sangat mendalam dan komprehensif, berbagai sudut pandang, melibatkan bisa belasan ayat, puluhan ayat, bahkan ratusan ayat. Yang ketiga, kita membacanya secara komprehensif dan holistik, barulah kita paham maksudnya. Nah, celakanya orang-orang yang menuding-nuding itu, ya, mencari-cari kesalahan itu kan cuma ngambil satu ayat, kadang sepotong ayat, atau ya 1, 2, 3 ayat, padahal ayatnya sangat banyak. Itu adalah menjadi kelemahan dari argumentasi mereka, sehingga kalau kita ajak duduk bareng dan kemudian kita kaji secara komprehensif,
akan terlihat sekali bahwa tudingan mereka itu tidak benar dan itu tidak menjadi tidak ilmiah. Menuding Quran tidak ilmiah secara tidak ilmiah. Bagian-bagian akhir, saya ingin menunjukkan beberapa contoh saja dari ayat yang dianggap salah secara saintifik itu. Misalnya, kata mereka, benarkah manusia diciptakan dari tanah? Gitu ya. Ya, kalau kemudian hanya dipahami secara sepintas begitu ya, atau bahkan cuma dari satu ayat begini dari surat Al-Hijr 26, ya jadi kayak sulapan, jadi kayak bim salah bim. Al-Quran itu menceritakan manusia katanya dibentuk dari tanah liat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, misalnya gitu. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Manusia katanya diciptakan dari tanah, diberi bentuk, diucapi kun fayakun, kemudian jadilah seorang manusia. Nah, mereka menyebutnya begitu, dan memang masalahnya sebagian umat Islam juga berpikiran seperti itu, begitu sederhananya memahami hikmah dari dalam Al-Quran, di mana ini ayat mutasyabihat, ini bukan ayat muhkamat yang letterleh, tetapi sangat mendalam dan kontekstual yang harus digabungkan dengan berbagai ayat. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ini kalau dikaji, ini menjadi satu buku tersendiri, nanti boleh kalau kita mau kaji tentang buku saya yang berjudul Ternyata Adam Tidak Dilahirkan. Itu bicara tentang penciptaan manusia, bagaimana Al-Quran bercerita tentang penciptaan manusia. Gitu. Nah, tetapi terkait dengan tudingan ini misalnya, bahwa menurut Islam manusia diciptakan dari tanah, itu kalau kita mau mengambil komprehensifnya luar biasa. Tanah yang dimaksudkan itu macam-macam tanah di dalam Al-Quran. Satu, ada yang disebut sebagai tin, ya, mintin, manusia diciptakan dari tanah. Ternyata itu ayatnya ada sekian banyak. Di dalam surat 6 ayat 2, surat 7 ayat 12, dan seterusnya, sedemikian banyak. Itu bercerita tentang tanah yang dimaksud itu seperti apa? Tanah tin. Yang kedua, ada yang disebut tinil lazib. Tin, tanah keras yang sudah melapuk. Itu ada di dalam surat 37 ayat 11. Ada lagi tanah jenis lain lagi, tanah liat yang terbakar, yang disebut sol-sol kalfahor. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Ada lagi tanah liat dari lumpur hitam, sol-solin hama'in masnun. Tadi itu. Dalam surat Al-Hijr 26, 28, 33. Ada lagi istilah tanah gembur yang berdebu, yaitu tanah turab. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 264, ada Ali Imran, dan seterusnya ya. Sekian banyak ayat. Oh, ini masih tambahan ayat lagi. Ada dari saripati tanah bumi, min sulalatin mintin, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan seterusnya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali orang itu cuma mengambil 1-2 ayat, kemudian, nah gini loh, kalau orang yang ingin memojokkan, ingin mencari-cari kesalahan, dia lantas membangun kesimpulan berdasar 1-2 ayat, dan salah. Bukan begitu maksudnya Al-Quran. Tolong dibacalah ayat-ayat yang terkait dengan itu semua. Dan celakanya memang di kalangan umat Islam sendiri ada yang hobi begitu, ngambil 1-2 ayat menyimpulkan. Nah, nanti berbeda dengan pihak lain yang mengambil ayat yang berbeda menyimpulkan, terus bertengkar. Katanya Quran begini, yang situ katanya Quran begitu. Nah, itu yang bikin celaka. Jadi ini harus kita sampaikan kepada kita semua bahwa belajar Al-Quran ya harus komprehensif. Ya, ini tentang penciptaan manusia. Nah, ada lagi, manusia katanya diciptakan dari satu diri. Dibacalah menurut mereka surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kamu dari satu diri. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia menetap bersamanya. Wah, itu di cross check katanya dengan antropologi.
apa benar nih ada data manusia itu berasal dari satu diri? Ya kalau cuma baca satu ayat ya runyam gitu ya. Ini harus dipahami secara mendetil bahwa satu diri, salah satunya itu yang saya sampaikan di YouTube juga tentang stem cell. Ya, nafs. Nafs itu diterjemahkan sebagai diri. Nah, diri itu ternyata oleh Al-Quran sejak saat pembuahan, satu telur dibuahi oleh sperma, terjadi konsepsi, membentuk sel, satu sel, itu sudah bisa sebagai satu diri yang kemudian berkembang menjadi sekelompok sama beberapa sel ya, itu yang disebut sebagai sel. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai nafs. Contohnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang belakang mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, itu menggunakan kata anfus, jamak dari nafs. Artinya, sejak pertama kali cikal bakal manusia keluar dari tulang belakangnya, itu menunjuk kepada stem cell, karena ternyata dalam penelitian terbaru, dari stem cell itu bisa dibentuk segala macam jenis sel, 200 jenis sel, dan diantaranya adalah sel zigot, jadi spermatozoa dan ovum itu juga semuanya berasal dari sel itu yang berkembang di gonad manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Itu semuanya berasal dari stem cell yang pabriknya ada di tulang punggung atau di sumsum tulang belakang dan beberapa tulang sumsum tulang yang lainnya. Tetapi yang paling utama, induk yang bisa menjadi segala macam sel, kan ada pluripoten, ada multipoten, ada totipoten dan seterusnya yang bisa berkembang kepada berbagai macam jenis sel, itu ternyata ya dari sel induk itu. Ketika itu Al-Quran sudah menyebut sebagai nafs, anfus, jiwa. Sehingga ketika disebut di ayat yang tadi itu bahwa manusia diciptakan dari satu diri, nafsin wahidatin, nafsin wahidah, diri yang satu itu bukan menunjuk kepada seorang wanita, karena nafsin wahidah itu bergender wanita. Ternyata itu bukan menunjuk ke wanita, tetapi memang kata nafs itu di dalam klasifikasi kata bahasa Arab masuk di dalam mu'annas, yaitu gender female, sehingga bukan wahid tetapi menjadi wahidah dikarenakan bergender perempuan itu. Nah, ternyata itu menunjuk kepada cikal bakal manusia secara sangat primordial di awal penciptaan manusia, yaitu satu sel alias stem cell. Itu sudah dimintai bersahadat, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Diminta itu, nafs itu bersyahadat. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidana. Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, dan seterusnya. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami manusia keturunan Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan atau ketauhidan. Oke. Itu contoh tentang teori evolusi, contoh tentang atau cuplikan tentang penciptaan manusia, ya. Karena sangat banyak di dalam buku itu ada puluhan kajiannya terkait dengan tema-tema yang ditudingkan. Yang kedua adalah kelompok yang terkait dengan benda langit. Mereka menuding matahari tenggelam di laut hitam katanya. Mana ada matahari tenggelam di laut hitam? Ya, mereka tidak paham berarti bahasa sastra dan kemudian harus kontekstual. Ada lagi benda langit dan matahari itu katanya mengitari bumi, berarti geosentris. Padahal sekarang sudah terbukti di astronomi itu adalah heliosentris. Justru bumi inilah yang mengitari matahari, tata surya dan seterusnya.
Dan itu sudah dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad pertengahan, justru mengkoreksi ilmuwan Yunani. Ptolemy yang mengatakan bahwa matahari yang mengitari bumi. Enggak, kata ilmuwan Islam, ilmuwan astronomi di zaman keemasan Islam. Bukan, justru bumi inilah yang mengitari matahari. Jadi kalau kita memahami secara benar, secara komprehensif dari dalam Al-Quran, nggak akan keliru kesimpulan kita. Mereka juga menyebut, masa bintang-bintang berjatuhan? Bintang kok bisa berjatuhan ke bumi, katanya. Bintang itu kan matahari yang justru lebih besar dari bumi. Kebalik, justru mestinya bumi yang jatuh ke matahari atau bumi yang ditarik oleh matahari dan jatuh ke bintang. Ya, sekali lagi konteksnya mereka nggak paham. Gitu. Mataharinya yang terbit, katanya. Bintang-bintangnya yang terbit dan tenggelam. Ya, itu kan bahasa awam. Memang kita menyebutnya matahari terbit, yaitu adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk kalangan awam terkait dengan mana yang bergerak dan mana yang diam. Apakah mataharinya yang diam, buminya yang mengitari matahari, ataukah buminya yang diam, mataharinya yang berputar. Nah, Al-Quran bercerita dalam dalam bahasa-bahasa mulai dari bahasa awam sampai kepada bahasa yang pakar. Itu harus didudukkan dengan benar persoalannya. Alam semesta yang mengembang dan mengerut, astronomi menemukan data itu. Tapi apakah Al-Quran mengatakan itu? Kok di sebuah ayat dikatakan ini alam itu tetap, langit itu bersifat tetap, dan seterusnya. Ya, dia berarti belum baca ayat-ayat yang mengatakan langit sedang ditinggikan oleh Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit sedang ditinggikan? Atau di ayat yang lain lagi, Allah sedang meluaskan langit atau jagat raya dan seterusnya. Yang kelima, bulan bercahaya dan pernah terbelah menjadi dua. Mana ada data ilmiah yang mengatakan bulan pernah terbelah? Tidak ada sejarah astronomi, sejarah benda langit yang mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Bulan bercahaya dan seterusnya. Apalagi alam semesta dan langit berlapis 7 yang diceritakan Al-Quran sab'a as-samawat. Ya berarti mereka belum membaca teori terbaru, yaitu teori superstring atau M-teori, membran teori, yang justru mengarah kepada keberadaan multiverse. Bukan cuma universe, tetapi multiverse. Alam semesta diciptakan dalam waktu 6 hari, katanya. Masuk akal. Ya, jadi repot ketika mereka tidak memahami konteks. Jumlah planet menurut Al-Quran dan sebagainya. Bulan bercahaya. Mana ada, kata dia, bulan bercahaya. Yang bercahaya itu matahari, kata. Bulan cuma memantulkan cahaya. Ya, sekali lagi, tidak paham konteksnya. Dia menyebut ini, ayat Quran dalam surat Yunus ayat 5. Ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Itu bahasanya, diksinya, istilah yang dipakai itu berbeda. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Jadi kalau matahari disebut diya'an, memancarkan sinar dari hasil dirinya sendiri, terjadi pembakaran atau terjadi reaksi termonuklir di dalam matahari itu dari atom-atom hidrogen, 4 atom hidrogen yang bereaksi fusi, menyatu, kemudian berubah menjadi atom helium dan menghasilkan panas yang sangat tinggi seperti yang terjadi di matahari. Maka matahari memancarkan cahayanya sendiri, bersinar. Iya. Istilah Al-Quran, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Nah, nuron bercahaya. Itu artinya tidak memancarkan, tidak memiliki cahaya sendiri sesungguhnya, tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Jadi kalau konteksnya benar, mestinya pemahamannya benar. Ditetapkan manzilah-manzilah dan seterusnya. Ya, ini menarik kajian tentang posisi-posisi bulan terkait dengan patokan. Ruangan langit yang mengembang, misalnya surat Al-Anbiya ayat 30.
Apakah orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa langit dan bumi itu keduanya dulunya satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ini ayat yang luar biasa kalau dikaji, tapi karena ketidakpahaman mereka, kemudian dikatakan bahwa ini salah. Terkait biologi, ya saya baca poin-poinnya saja. Bio terbentuk dari cairan yang hina. Salah menurut mereka. Tulang terbentuk sebelum daging, salah. Ovum berperan dalam pembuahan, salah. Hanya Allah yang tahu jenis kelamin janin. Rahim memiliki 3 lapisan atau fase kegelapan. Tidak ada makhluk aseksual di dalam Al-Quran. Susu antara kotoran dan darah, berpikir dengan hati ataukah otak. Wah, itu disalah-salahkan semua ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang itu, padahal manusia belum memahami esensinya dan belum memahami konteksnya. Misalnya, saya ambil satu saja, dikatakan hukum tak perang, dikarenakan mereka membaca sebuah ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari air hina yang terpancar. Cuma satu ayat menyimpulkan, ya salah lah, tidak dapat konteksnya. Ayo kita baca ayat di sekitarnya itu. Misalnya di dalam surat Tharik ayat 5-6. Falyanzur insanu mimma khuliqa yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi salah kalau mereka cuma mengatakan terpancar dari laki-laki saja, karena Al-Qur'annya mengatakan juga terpancar dari perempuan, artinya sel telur dan sel spermatozoa itu yang kemudian bersatu. Di ayat yang lain nanti diceritakan dari campuran ya antara apa yang dipancarkan laki-laki dan perempuan. Terus terkait dengan geologi, gunung-gunung, terkait dengan gempa, bumi diam yang tak bergerak, Allah tidak mengetahui siklus air di planet bumi, air hujan yang murni, hujan menumbuhkan tanaman, butiran es turun dari gunung di langit, pembatas 2 lautan yang berbeda, dada mengerut seiring ketinggian dan sesak nafasnya, tentang bumi datar, dan seterusnya. Mereka tuding ayat ini salah secara ilmiah. Setelah saya cek, ternyata mereka yang salah memahaminya. Sangat ilmiah apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke, bagian terakhir. Al-Quran ini sesungguhnya adalah petunjuk bagi orang yang berilmu. Kalau nggak menguasai ilmunya, ya salah bikin kesimpulannya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata, cocok dengan kenyataan, dengan realitas. Di dalam dada orang yang berilmu, bagi orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu, baca ayat kedokteran ya pasti nggak paham. Tidak berilmu, baca ayat astronomi ya pasti nggak paham. Tidak berilmu, baca ayat-ayat terkait dengan relativitas waktu, ya fisika modern, kimia, biologi dan sebagainya, ya nggak paham. Karena bukan salah Al-Qur'annya, tetapi salah karena dia tidak memahami ilmunya, kemudian malah membangun kesimpulan, katanya tidak ilmiah, kan begitu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Biasanya sudah zalim duluan, kemudian mencari-cari kesalahan, kemudian dipleset-plesetkan, dibengkok-bengkokkan supaya kesimpulannya misleading, tidak benar. Ya, Al-Quran yang menyampaikan. Orang berilmulah yang bisa memahami. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi memang ya memahami Al-Quran ada ilmunya, bukan cuma ilmu tentang bahasa, nahwu sorofnya dan sebagainya, bukan cuma itu. Bahasa iya, sejarah iya, fisika iya, kimia iya, kedokteran iya, segala macam, bahkan ekonomi, politik, neuroscience dan sebagainya iya.
Semakin banyak ilmunya, semakin paham betapa dahsyatnya sesungguhnya informasi atau keilmuan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kebenaran Al-Quran akan terbukti ke masa depan justru seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan. Mau diambil, monggo, nggak diambil silahkan. Ini tidak lain hanya peringatan, nggak ada paksaan. Peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Surat Shad ayat 87-88. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan di sini cuplikan-cuplikan dari buku itu karena memang berisi puluhan kasus yang pembahasannya tidak cukup waktu untuk mendetailkannya, sehingga saya ambil beberapa contoh saja. Tetapi mudah-mudahan sudah ketangkap yang dimaksudkan terkait dengan tema yang kita kaji kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Acha.